Ya, semangat pagi yang di Amerika, semangat sore yang ada di Indonesia. Pada saat ini kita mau belajar, yaitu perhatikan jejak kaki kita. Saudara, ini satu tema yang menggetarkan hati kita. Karena kita harus memperhatikan di mana kaki kita berjejak. Tuhan menghendaki untuk kita dengar pada kesempatan ini, yaitu satu kerinduan Tuhan yang ditulis di dalam Yohanes 14 ayat 3. Di mana kerinduan Tuhan disampaikan yang berkata, di mana Tuhan berada, di situ kita juga berada. Tuhan selalu ingin kita berada bersama-sama Dia. Saudara, supaya kerinduan Tuhan ini menjadi kenyataan dalam hidup kita, maka kita harus memperhatikan jejak kaki kita. Jangan sampai kita melakukan apa yang Tuhan tidak menjejakkan dirinya di situ untuk bisa berjalan bersama Tuhan. Kita harus mengambil satu sikap dan keputusan, yaitu hidup kekudusan, hidup kesucian, ya. Dari menit ke menit, jam ke jam, hari demi hari, karena tanpa kekudusan, kita tidak mungkin bisa melihat Allah. Apalagi berjalan bersama Allah. Saudara, jangan kita lakukan apa yang Tuhan tidak menjejakkan dirinya di situ. Seperti nonton tontonan yang tidak perlu, bergaul dengan orang yang tidak takut akan Allah, karena Tuhan tidak menjejakkan dirinya di tempat itu. Caranya gimana? Saudara, di sini kita mulai merajut kesucian hidup kita. Menit demi menit, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan seterusnya. Karena di dalam kesucian itu, di dalam kekudusan itu, di situ ada jejaknya Tuhan. Saudara, tanpa hidup suci, kita tidak mungkin melihat Allah. Boro-boro mau berjalan bersama Allah. Sehingga seandainya suatu hari ada satu kitab yang ditulis, maka sejarah hidup kita, sejarah hidup saya, saudara, akan ditulis di situ. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan kisah-kisah hidup manusia yang terkait erat hubungannya dengan Allah. Maka di dalam kehidupan manusia yang terkait hubungannya dengan Allah, di situ akan nampak ada jejak Tuhan di dalam hidup mereka. Jejak Tuhan di dalam hidup mereka inilah yang membuat kisah hidup mereka bernilai. Yang membuat kisah hidup mereka berharga. Yang membuat kisah hidup mereka harus dijaga, dilestarikan, dan diteladani sebagai contoh di dalam hidup kita. Kita bisa menjadikan kisah abadi sampai pada selama-lamanya. Kitab Wahyu 14 ayat 12 mengatakan, yang penting adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Karena apa? Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, ada satu klausal yang penting dari ayat
Wahyu 14 ayat 12. Dikatakan karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, mereka yang diperkenankan masuk bersama-sama Allah dalam kerajaan Allah, yaitu mereka yang membawa kisah hidup mereka selama mereka ada di bumi. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Yang Tuhan kehendaki untuk kita dengar. Dan ayo mulai saat ini kita mau merajut hidup kita. Di mana kita mau menghadirkan jejak Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kanvas lukisan hidup kita begitu indah dan patut dilestarikan di rumah Bapa. Saudara, kenapa saya bayangkan kanvas kehidupan? Karena saya seorang yang suka lukisan dan saya suka melukis. Saudara, siapakah kita? Tingkat sosial apakah kita? Tingkat pendidikan apa kita? Sehebat apa kita? Sepinter apa kita? Apapun keadaan kita. Semua itu tidak ada masalah. Semua itu tidak masalah. Karena itu, semua itu. Tingkat sosial kita, kekayaan kita, pendidikan kita, kehebatan kita, kebaikan kita. Saudara, tidak memberi nilai kita di hadapan Tuhan. Yang memberi nilai hidup saudara adalah jika saudara ada di dalam jejak Tuhan di dalam hidup saudara. Betapa cerobohnya orang yang hidupnya tanpa memikirkan masalah ini. Hidup menjadi sia-sia, sembrono, merasa cukup beribadah. Ketika orang menjalani hari hidupnya tanpa sungguh-sungguh memikirkan hal ini. Apakah ada jejak Tuhan di dalam perjalanan hidup kita? Yaitu hidup bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan rencana kecelakaan. Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Karena itu dia ingin satu kerinduan di mana dia berada. Di situ kita berada. Apa manfaatnya kalau kita dalam jejak Tuhan? Yang pertama, kita akan mengalami hidup yang berbahagia. Kita akan mengalami hidup yang berbahagia. Kalau kita mau berjalan, hidup kita ini ada jejaknya Tuhan. Kita akan mengalami hidup yang berbahagia. Status ini diperjelas di dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencomooh. Inilah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena di tempat itu Tuhan tidak pernah menjejakkan kakinya. Dan orang-orang yang demikianlah, yang Tuhan tidak menjejakkan kakinya, kita juga tidak menjejakkan kakinya. Kita disebut orang yang berbahagia. Saudara bahkan tidak menjadi masalah dengan problem yang saudara hadapi. Apakah problem ekonomi saudara sedang hadapi? Saudara menghadapi problem rumah tangga, kesehatan saudara yang buruk, apapun pentingnya. Kalau ada jejak Tuhan hadir dalam pergumulan hidup saudara, pasti ada pertolongan Tuhan. Dan hidup saudara akan disebut berbahagia. Karena Tuhan senantiasa menolong saudara. Tidak akan ada layu daunnya. Setiap musim berbuah. Saudara,
itu yang kita harus perhatikan. Yang kedua, kalau saudara melihat ada jejak Tuhan dalam hidup saudara, maka tidak ada yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Kekusutan apapun, tidak ada yang tidak bisa diurai oleh Tuhan. Masalah yang kusut, keadaan yang kusut, masa depan yang kusut, tidak ada yang tidak dapat diurai dan tidak ada yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Saya percaya Allah membuka tangannya untuk menerima kita ketika kita datang dan berkata di tengah persoalan kita, Tuhan sertai aku. Tuhan pegang tanganku. Tuhan jangan tinggalkan aku. Saya percaya belas kasihan Tuhan yang melampaui segala yang kita pikirkan, yang melampaui segala akal, itu akan memenuhi hati dan pikiran kita. Walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Belas kasihan Tuhan tidak dapat kita pahami dengan pikiran manusia yang cacat ini. Sebesar apapun dosa kita, serusak apapun hidup kita, kalau kita berkata, Tuhan, sertai aku. Saudara, saya percaya tangannya akan terbuka menolong kita. Saudara, hampir 1 bulan saya bergumul dengan kesehatan suami saya. Pertama masalah jantung. Setelah itu masalah dia harus operasi ganti alat di otak. Kita berdoa dan menentukan operasi 16 Juli. 15 Juli masuk rumah sakit, 16 Juli operasi. Tetapi kesehatan suami saya menurun sejak 12 Juli. Tiba-tiba dia jatuh di kamar mandi. Saya pada waktu itu saya cuma berdua dengan suami saya. Saya call anak kami Yogi di Jakarta. Terus saya call anak kami Kesia yang di Royal Resident. Dan karena dia sudah tidur, saudara, jam 11. Jadi membutuhkan waktu 30 menit lebih. Suami saya tergeletak, saya nggak kuat mengangkatnya. Saudara, dan malam itu mantu saya tidur bersama kita. Besoknya saudara 13 Juli subuh, saudara. Setelah itu enggak terjadi apa-apa. Besoknya 13 subuh suami saya drop. Badannya panas, saudara. Dan waktu kita langsung ke IGD, saudara, ternyata gula darahnya drop tinggal 50. Tensinya drop. Badannya panas, saudara. Gak bisa jalan lagi, gak bisa berdiri lagi, saudara. Padahal rencana operasi tanggal 16. Saudara, hampir waktu itu rumah sakit bilang, kalau tidak mungkin tanggal 16 itu dilakukan operasi. Jadwal pasti berubah. Saudara, tapi saya tetap percaya. Saya katakan, Tuhan, sertai aku. Kadang-kadang, saudara, perasaan saya, bagaimana saya nggak tahu lagi ya dan perasaan saya. Tapi saya hanya satu punya prinsip. Saya percaya kalau dulu Tuhan sembuhkan
suami saya. Maka saat ini juga Tuhan sanggup sembuhkan suami saya. Singkatnya, tanggal 13, 14, dokter bilang operasi tidak mungkin 16. Karena badan suami saya panas, pasti ada infeksi. Dicari, seluruh tubuhnya dicari, difoto, infeksinya di mana. Saudara dan saudara ditemukan infeksinya, diobati, puji Tuhan, akhirnya tetap tanggal 16 di mana kita sudah berdoa untuk tanggal itu dilakukan operasi. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tidak ada benang kusut yang tidak bisa diuraikan oleh Tuhan. Setelah operasi selesai, 5 hari kemudian, suami saya pulang ke rumah seminggu bersama anak-anak, Luki di Indonesia, Yogi di Surabaya. Dan mereka dua hari yang lalu pulang semua, saudara. Pulang semua. Saudara, tiba-tiba hari Minggu, waktu saya nggak bisa ke gereja waktu itu, nggak mungkin bisa suami saya ke gereja karena bannya juga belum dilepas, jahitan belum dilepas. Saya ibadah online. Waktu suami saya mendengar saya ibadah online, dia masuk ke kamar. Pada waktu dia buka pintu, betapa kagetnya saya. Dia terjatuh. Jatuhnya itu pas, saudara. Terpelanting. Pas yang dioperasi itu kena natap lantai, saudara. Dan sekejap dia kayak nggak sadar. Nggak bisa berdiri. Suster, padahal ada suster yang jaga 24 jam. Susternya suster rumah sakit. Saya percaya dia bisa karena dia badannya besar. Tetapi tetap kalau bukan Tuhan yang menjaga, sia-sia manusia berjaga-jaga. Saudara, waktu itu perasaan saya kayak copot. Kalau saya berbicara soal perasaan, itu sebagai manusia, perasaan itu sah. Perasaan kita sering memberikan pengertian yang keliru kadang-kadang terhadap keadaan kita. Perasaan ini kadang-kadang menjadi panduan hidup kita. Maka perilaku kita, keputusan kita kadang-kadang salah dan tidak tepat. Saudara, oleh karena itu jangan sampai perasaan kita ini seperti lokomotif yang ditaruh paling depan, yang semuanya mau memakai perasaan kita. Tapi pada waktu itu saya sadar, saya kembali berdoa, Tuhan, saya mau menjejakkan kaki saya di mana Tuhan ada. Saudara, akhirnya waktu suami saya tergeletak, itu semua ayat-ayat itu keluar semua dan saya ucapkan, saudara. Dan puji Tuhan bahwa Tuhan yang saya andalkan, sungguh-sungguh Tuhan yang hidup. Dan sampai saat ini puji Tuhan, suami saya bisa kembali baik, bisa berjalan dengan baik. Dan sungguh-sungguh puji Tuhan, sehat kembali. Dan percaya saudara, apapun persoalan yang saudara hadapi, ingat, tidak ada benang kusut yang tidak bisa diurai oleh Tuhan. Jika kita berjalan bersama Dia, saya pasti percaya besok akan di CT scan dan check up. Saya percaya mukjizat yang lebih dahsyat akan terjadi. Di dalam Efesus dikatakan bahwa masing-masing kita dipilih dan kita disediakan porsi penyertaan Tuhan yang tidak terbatas. Saudara,
Betapa menyesalnya orang-orang yang ketika menutup mata dan dia melihat lembar kanvas kehidupannya merupakan satu lukisan yang buruk, yang tidak pantas dilestarikan di rumah Bapa. Perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan orang yang telah berderi lelah, ketekunan hidup orang kudus yang menuruti perintah Tuhan. Saudara, waktu saya di ICU, saya sempat menjaga suami saya 5 hari di sana. Saya mendengar dokter mengatakan sama suster, orang ini tidak lebih dari 6 jam. Ada yang bilang orang ini tidak lebih dari 24 jam. Saya mendengar bahwa orang itu, pasien itu 2 bulan umurnya. Dan betul saudara, di waktu 24 jam itu, saya kaget. Satu saat semua korden di ICU itu ditutup, termasuk korden suami saya. Saya tanya, kenapa kok ditutup? Iya, ada jenazah yang lewat. Dan di situ kita baru mengerti betapa berharganya setiap detik, hari, setiap bulan, tahun yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, betapa berharganya oksigen. Waktu kita membutuhkannya, saya lihat semua di ICU itu pakai oksigen. Waktu suami saya pulang ke rumah, saturasi oksigennya rendah. Saya drop, saya harus cari oksigen. Saya tidak tahu di mana. Akhirnya beli saya yang hanya disemprot sebentar. Dan dokter harus mengatakan ini harus ke dokter jantung dan sebagainya. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup lewatkan semuanya. Dan sampai saat ini saya belum beli oksigennya itu. Tapi saturasi oksigen suami saya saat ini tiap hari 98 normal. Saudara, kita jangan sampai bodoh. Jangan kita tertipu kuasa kegelapan yang berbisik, masih ada waktu. Mestinya kita mendengar suara Roh Kudus saat dimana kita tidak punya waktu untuk mendengar suara Tuhan. Ayo kita dengarkan suara Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Saudara, saya ingat sebelum lembar terakhir hidup kita ditutup, tidak ada lembar hidup lagi. Kita mau mengisi hari-hari perjalanan kita. Ayo bersama Tuhan. Banyak orang pikir goresan hidupnya di lembar kanvas itu nggak ada perhitungannya. Padahal setiap goresan daripada apa yang dilakukan di kanvas kehidupan kita setiap hari dicatat, mengerikan saudara. Ini sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi banyak orang yang tidak peduli, tidak pernah membayangkan ini. Mereka cukup ke gereja, tidak peduli dengan apa yang dia lakukan, tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan, tidak peduli apa yang dia pikirkan. Seakan-akan hidup itu gratis, padahal tidak gratis. Ada pertanggungjawabnya setiap lembar hati, bulan, tahun yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Saudara, saya bukan cuma berbicara kepada saudara, tapi saya juga berbicara kepada diri saya sendiri. Yang ketiga, kalau ada jejak Tuhan di dalam hidup kita, itu akan membawa dampak bagi orang lain.
jejak Tuhan yang ada dalam hidup kita, saudara, kita bisa bawa berdampak kepada orang lain. Membawa orang lain itu bertobat dari dosanya. Kita menjadi saksi. Membawa mereka kembali ke jalan hidup yang benar. Kita membawa mereka yang imannya jatuh, pengharapannya jatuh. Ayo kita bawa kembali untuk dia mulai mengandalkan Tuhan. Hidup kita membawa dampak bagi orang lain. Dan akan menjadi satu catatan yang luar biasa. Yang teringat, akan ada orang yang berkata, kalau tidak melalui dia, saya tidak mengenal Tuhan, tidak masuk surga. Saudara, kalau hidup kita mau jadi berkat untuk orang lain, kita mau melayani untuk menjadi berkat bagi orang lain, hidup kita tidak akan kekurangan. Engkau akan dicukupi dan engkau akan banyak menjangkau jiwa. Mari datang kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat. Saudara, kadang-kadang kita berletih lesu, berbeban berat. Karena kita banyak keinginan yang kamu belum selesaikan dengan dirimu sendiri. Pikulaku yang kupasang, itu artinya apa? Kita dididik, saudara. Kita dididik oleh Tuhan untuk berjalan bersama dia. Saudara, kekristenan bukan datang hanya minta untuk didoakan supaya hidup ekonomi dipulihkan dan sebagainya. Tapi saudara, hidup sungguh-sungguh kita mau hidup suci dari menit ke menit. Jangan jejakkan kaki kita di mana Tuhan, tidak ada jejak Tuhan di situ. Saudara, kalau jejak Tuhan nyata dalam hidup Yusuf, hidup Daud, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Abraham, yang dinilai bukan manusianya, tapi jejak Tuhan di dalam hidup Daud, di dalam hidup Sadrak, Mesak, Abednego, di dalam hidup Daniel, di dalam hidup Yusuf, di dalam hidup Abraham, itu yang dinilai. Dan mereka adalah orang-orang yang memberikan ruangan dalam hidup mereka seluas-luasnya untuk kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Yang keempat, kalau jejak Tuhan ada di dalam hidup kita, maka kita adalah orang yang tidak bisa gagal. Tidak bisa gagal. Saudara, Allah tidak pernah pilih kasih. Anak-anak muda, jika kita membuka diri kita, maka kita akan menjadi manusia luar biasa. Kamu bukan tidak gagal, tapi kamu tidak bisa gagal. Kita tidak bisa gagal. Saudara, kita tidak bisa gagal. Karena apa? Karena ada jejak Tuhan dalam diri kita. Bukankah firman Tuhan berkata, kalau Tuhan bersama kita, siapa lawan kita? Kalau jejak Tuhan ada dalam hidup kita, siapa lawan kita? Saudara, kita tidak bisa gagal, saudara. Sungguh benar apa yang saya katakan. Saudara, setiap tetes keringat saudara, setiap tetes air mata saudara, dicatat oleh Tuhan. Ingat Hana, di mana suaminya punya wanita lain, Penina. Hana seorang mandul, tidak bisa punya anak, tidak mungkin bisa anak. Hidupnya menderita sengsara. Saudara, dia selalu diejek oleh madunya. Suaminya juga tidak adil, hidupnya menderita. Tetapi dalam hidup Hana ada jejak Tuhan. Dia tidak pernah membalas. Satu hari dia datang pada Tuhan.
Katakan, Tuhan sertai aku. Tetesan air matanya penuh penyerahan kepada Tuhan. Dan dia minta satu hal yang mustahil, yaitu mempunyai anak. Tapi orang yang sungguh-sungguh hidupnya ada jejak Tuhan, tidak bisa gagal. Hana akhirnya dari orang yang mandul, dia bisa punya anak. Saudara, kalau setan memberikan sesuatu, dia seperti menghutangi kita. Kita harus membayar harganya. Setan bisa membuat rezeki orang lancar. Saya tahu ada keluarga yang demikian. Tapi ketika anaknya gila, saudara, setan bisa membuat orang sukses menjadi penguasa. Tetapi tidak ada cucunya lebih dari 10 tahun umurnya. Tapi kalau Tuhan memberikan berkat dan keberhasilan, Tuhan sungguh-sungguh memberikan secara luar biasa. Saudara bisa tanya sama Tuhan, Tuhan, bagian apa yang Tuhan merasa tidak nyaman berjejak dalam hidupku? Tuhan, hal apa yang Tuhan tidak berkenan di dalam hidupku sehingga Tuhan gak kerasan? Saudara, itu yang harus kita buang. Apa yang Tuhan tidak berkenan, itu buang, saudara. Dibuang pun, saudara, itu belum tentu selesai. Mengapa? Engkau mungkin tidak pernah berbuat dosa, tapi ada potensi dosa itu masih tersembunyi di dalam diri kita. Dan Tuhan masih menjaga saudara. Oleh karena itu, kalau ada orang bilang, saya ini sudah ini, Pak, sudah ke gereja, sudah hidup suci, sudah ini, sudah ini. Tapi kenapa hidup saya kok begini? Hidup saya kok melarat? Hidup saya kok tidak nyaman? Hidup saya. Saudara, karena Tuhan menjaga. Karena masih ada potensi dosa yang satu saat bisa meledak. Saudara, oleh karena itu, saudara, firman Tuhan mengatakan, jangan membuat jejak setan di dalam hidup saudara. Artinya jangan memberi kesempatan kepada iblis. Iblis tidak mungkin masuk dalam kehidupan kita tanpa kita memberi kesempatan. Saudara, oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa berhasil sampai hari ini? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang berhasil, saudara? Hanya satu, adakan jejak Tuhan di dalam hidup saudara. Maka saudara menjadi orang yang tidak bisa gagal. Saudara akan disebut orang yang berbahagia. Hidup saudara berdampak untuk orang lain. Dan saya percaya itu pasti terjadi. Apa yang saya katakan bukan saja saya berkata untuk saudara. Tetapi firman ini juga berbicara untuk diri saya sendiri. Amin.